Selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Jurs Kasayaman Dedimala dengan nomor induk mahasiswa 260233141. Saya dari jurusan Teknik Industri, Binus University Online. Mata kuliah yang saat ini sedang kami pelajarin adalah Karakter Building. Kebetulan kami mengambil proyek dengan judul Strategi Peningkatan Peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Latar belakang dari masalah berdasarkan judul dari proyek kami ada 3 hal. Yang pertama adalah kami melihat ketidaksetaraan ekonomi yang kemudian menjadi tantangan besar di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah peran penting UMKM sebagai pilar pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, mendukung UMKM dalam pencapaian SDGs, terutama pada tujuan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ada 4 hal rumusan masalah yang kami kedepankan. Yang pertama adalah, apa tantangan yang dihadapi UMKM dalam meningkatkan daya saing? Kemudian yang kedua, bagaimana pemanfaatan teknologi digital oleh UMKM? Yang ketiga adalah kontribusi pemerintah dan sektor swasta untuk mendukung UMKM. Dan yang keempat adalah efektivitas kebijakan pemerintah dalam memperkuat UMKM. Berdasarkan proyek yang kami kerjakan, kami menemukan beberapa temuan di lapangan. Ya, di mana kita melihat bahwa ada 65 juta UMKM yang saat ini aktif di Indonesia. Dan kita tahu bahwa UMKM ini menyumbang 61% terhadap PDB nasional. Kemudian, yang kedua adalah kita ketahui UMKM ini menciptakan lapangan kerja dan kewirausahaan yang lebih mandiri, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita juga melihat bahwa ketimpangan ekonomi saat ini masih cukup tinggi ya. Contohnya angka-angka kemiskinan di Jawa Barat dan Jawa Tengah ya, yang saat ini terbilang masih cukup tinggi. Kemudian juga kita juga melihat bahwa peran pemerintah itu cukup vital ya, lewat kebijakan pembiayaan, pelatihan digitalisasi, dan beberapa kemudahan dalam perizinan. Dari interview dan wawancara yang kita lakukan oleh narasumber, ya kita memang melihat bahwa masih ada beberapa tantangan yang kemudian kita coba mencari solusi yang dapat ditawarkan, gitu ya. Contohnya yang pertama adalah kami melihat bahwa kebutuhan terhadap biayaan untuk aktivitas UMKM itu masih terbilang cukup dibutuhkan ya untuk pengembangan usaha mereka, sehingga kredit mikro maupun fintech itu sangat diperlukan oleh pelaksana UMKM. Yang kedua juga kita melihat perlunya peningkatan terhadap keterampilan ya sumber daya manusia dari pelaksana UMKM. Misalnya dengan kita melakukan pelatihan teknis dan manajerial, karena 2 poin ini cukup penting ya. Bagaimana teknik dalam meningkatkan produk mereka, teknik dalam memasarkan gitu ya, dan mungkin juga dalam hal manajerial, sehingga bagaimana UMKM bisa memiliki tata kelola keuangan, tata kelola produk, dan sistem manajemen yang jauh lebih baik gitu ya. Yang ketiga juga kita melihat bagaimana perlunya mensupport mereka dengan penyederhanaan regulasi melalui sistem yang online gitu ya. Sehingga segala kebutuhan, pergerakan gitu ya, movement dari activity maupun produk-produk yang dihasilkan dari UMKM itu bisa cepat penyebarannya, cepat diketahui oleh orang gitu ya. Kemudian juga yang keempat, kita juga melihat bahwa
perlu untuk meningkatkan infrastruktur dan akses pasar domestik ataupun global. Artinya, ya pemerintah maupun swasta juga bisa bersama-sama menjalankan kolaborasi gitu ya. Sehingga bagaimana infrastruktur dan akses pasarnya juga bisa ikut berkembang. Dan yang terakhir adalah, ya sekali lagi ini buat penekanan bahwa UMKM kita ini memang membutuhkan kolaborasi. Jadi mereka tidak kuat untuk menopang sendiri gitu ya. Ya, perlu bantuan untuk topangan dari sektor swasta ataupun dari pemerintah. Ya, secara pribadi saya coba merefleksikan ke dalam 4 hal yang menurut saya poin-poin refleksi yang cukup menarik gitu ya. Yang pertama adalah refleksi pertama adalah menumbuhkan kesadaran sosial terhadap isu UMKM. Jadi kita perlu membangun narasi-narasi kesadaran-kesadaran sosial yang positif supaya UMKM kita ini juga jauh lebih dipercaya gitu ya oleh masyarakat. Yang kedua, penting sekali untuk kolaborasi dan koordinasi di dalam tim ya, sehingga UMKM kita semakin kuat. Yang ketiga adalah bagaimana nilai-nilai adaptabilitas dalam pembelajaran gitu ya. Ini yang secara pribadi saya semakin diperkuat gitu ya. Karena memang gambaran UMKM ini cukup luar biasa menurut pribadi saya. Dan yang keempat adalah bagaimana juga saya secara pribadi juga bisa mengembangkan empati dan merasa tanggung jawab saya sebagai makhluk sosial ya untuk membantu melihat bagaimana UMKM ini bisa terus berkembang dan semakin maju di Indonesia. Ya, tambahan adalah saran dan kesimpulan dari saya. Ya, secara pribadi saya melihat bahwa yang pertama, penekanannya adalah pemerintah harus meningkatkan akses modal. Infrastruktur digital itu sangat penting dan pendampingan terhadap teman-teman pelaksana UMKM. Yang kedua adalah UMKM sendiri itu harus memperkuat mentalitasnya gitu ya. Kemudian kreativitasnya ditingkatkan dan inovasinya harus terus berkembang gitu ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita semua pihak bersinergi untuk tentunya tujuannya adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, lebih terbangun dan berkelanjutan. Demikian dari saya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.